Baik, di sini saya akan membuat database dengan nama mahasiswa. Kemudian kita akan mengisi database mahasiswa dengan dua tabel, dan sebelumnya kita akan mengaktifkan database mahasiswa dengan query use mahasiswa. Kemudian kita akan membuat tabel yang pertama dengan nama tabel departemen yang akan kita isi dengan ID departemen dengan tipe data integer, not null, supaya kolom ID departemen ini wajib diisi, dan ditambah auto increment supaya penomoran yang terdapat pada kolom ID diisi oleh sistem. Kemudian ditambah dengan kode departemen dengan tipe data integer, not null, default 0. Lanjut dengan nama departemen dan tipe datanya varchar dalam kurung 50, not null. Lanjut lagi ketua departemen dan tipe datanya varchar dalam kurung 50, not null. Terus kita tambahkan constraint untuk membatasi tipe data yang disimpan ke dalam tabel. Terus primary key dalam kurung ID departemen yang gunanya untuk menentukan ID departemen sebagai kunci utama yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi setiap baris di tabel. Kemudian kita akan membuat tabel yang kedua dengan nama biodata. Lalu kita akan mengisi pada tabel biodata dengan isian ID mahasiswa, tipe datanya integer dan not null, auto increment. Kemudian diisi ID departemen, tipe datanya integer, not null, default 0. Lanjut nama MHS, tipe datanya varchar dalam kurung 50, not null. Terus name MHS, tipe datanya varchar dalam kurung
50 not 0. Di sini saya mengisi 50 untuk batasan pengisian dari kolom mahasiswa 50 huruf. Terus kemudian kita tambahkan alamat MHS varchar dalam kurung 50 not 0. Kemudian kita tambahkan constraint gunanya untuk membatasi tipe data yang disimpan ke dalam tabel tersebut. Kemudian kita tambahkan juga primary key pada ID mahasiswa gunanya untuk sebagai kunci utama yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi setiap baris tabelnya. Kemudian kita tampilkan dari tabel departemen, dan kita tampilkan juga tabel yang kedua, yaitu biodata. Kemudian kita akan menghubungkan atau merelasikan dari dua tabel departemen dan biodata dengan query, yaitu reference. Baik, di sini berhasil menghubungkan tabel yang departemen dengan biodata. Kemudian kita tampilkan tabel yang berada di mahasiswa. Kemudian kita hapus tabel biodata. Ternyata error di sini. Untuk menghapusnya, karena error di sini, jadi kita akan menghapus relasi yang sudah kita buat dari dua tabel di atas tadi dengan menambah query baik. Ketika sudah berhasil, kita akan menghapus tabel biodata. Kita tampilkan dulu tabelnya apakah sudah terhapus tabel biodata. Kemudian kita akan menghapus tabel departemen. Lalu kita cek lagi tabelnya.